Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 9 saham di sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNVR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan WLTJ, dan terakhir SIDO. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup menguat 0,78% ke harga 6.450. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Tapi kalau diakumulasi selama seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, hari Jumat ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ya ini udah di area resisten ya untuk INDF, dan kemana arahnya untuk sekarang ya akan mencoba naik lagi. Minggu depan arahnya 6.600, dan apakah masih bisa beli karena dilihat volume juga meningkat signifikan. Ya ini supportnya itu ada di 6.200 ya. Karena naik turunnya itu sekitar 400 poin ya, tapi ada support minor di 64 ya, bisa seperti itu. Dan ini dia breakout dan dia bisa dibilang reject. Sempat turun hari Kamis, hari Jumat naik lagi. Berarti tetap ada peluangnya Selasa rebound lanjutan 6.600. Apalagi kemarin bursa Amerika dan Eropa ditutup hijau ya, hijau pekat tuh 2%-an, 1%-an lebih. Jadi ada peluang ISG juga naik rebound. Tapi ya itu, habis rebound bisa merah lagi ya, karena masih konsolidasi, masih bergerak sideways, masih datar pergerakannya. Dan INDF ada peluang naik ke 6.600, tapi habis itu bisa turun lagi ya. Tektokan aja di area ini. Tapi kalau untuk disimpan midterm sampai akhir tahun atau tahun ke depan, itu masih menarik. Harga sekarang juga masih murah untuk INDF ya. Jadi kalau untuk diimpas juga nggak masalah ya. Jadi seperti itu. Untuk INDF langsung saja ke saham kedua. Ada ICBP yang ditutup menguat 1,86% ke harga 8.175. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary, ICBP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ICBP juga bagus, juga dia berhasil breakout dari resistennya 8.000 angka psikologis, dan juga dia sudah bergerak di atas EMA 60-nya. EMA 200 masih belum ya. Jadi kalau dia break 8.500 baru tuh ke atas EMA 200, dan ya itu area kebetulan juga resisten ya. Jadi untuk ICBP seminggu ke depan arah pergerakan masih sama, konsolidasi range-nya 8.000 sampai 8.400. Naik turunnya itu 400 poin. Ya, jadi memang kalau mau beli ya dekat-dekat support 8.000, nanti dekat-dekat resisten 8.300, 8.400 jualan aja di tektokin, karena masih belum kayaknya untuk lanjut uptrend ya, karena ISG juga belum bagus, kecuali ISG nanti balik arah kembali uptrend, mencoba rebound, mencoba menguji 6.700, 6.800, 6.900, baru tuh ICBP bisa breakout 8.500. Selama ISG di bawah 7.800 atau di bawah 7.500 tuh agak berat untuk ISG naik lebih tinggi, itu aja ya. Jadi seperti itu. MACD-nya padahal udah bagus, sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, volume makin meningkat. Ya tetap arahnya ke atas ya, cuman ada proses naiknya. Tapi kalau mau beli, ya belinya coba dekat-dekat support aja. Kalau candle merah dekat support ya itu area beli. Langsung saja ke saham ketiga, ada UNVR yang ditutup menguat 2,34% ke harga 4.800. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR juga masih diakumulasi ya. CS, AK, BB, PD ini ya. Ini yang jual tipis-tipis, yang nampung cuman 6 broker. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk UNPR tetap ada peluang untuk naik ya. UNPR juga sudah saya rekomendasikan kemarin untuk scalping aja ya. Cari profit kecil 2%-an. Saya suruh buy itu pas dia di 4.800, dan sampai 4.900 udah TP 2%, ya udah. Besok lihat cerita lagi. Kalau scalping kan lihat saat market berjalan, bukan saat offline seperti ini. Kalau offline seperti ini, apakah bisa spec buy dengan kondisi seperti ini? Ya ini memang dia di area bisa dibilang resisten ya. Hampir breakout kemarin tuh saya perkirakan ya 4.900, 5.000 bisa dicapai. Ternyata 4.900 ya udah mau turun, ya udah jualan aja. Kan cuma 2% ya lumayan lah ya. Jadi apakah mungkin dia bisa turun? Kondisi dia lagi diakumulasi seperti ini, kalau dilihat seminggu juga nih ya luar biasa akumulasinya, naiklah dia. Minggu depan masih berluang. Targetnya masih bisa 5.000 akan diuji oleh UNPR, karena itu harga psikologis ya.
Jadi peluang UNPR akan naik ke 5.000 sampai 5.200. Ya, resistennya memang ada di 5.200 tapi ada harga psikologis di 5.000 ya. Jadi ke situ arahnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih belum TP berharap profitnya lebih tinggi kan biasa seperti itu, nggak mau TP-TP kecil, maunya profitnya besar ya. Pokoknya kalaupun buruk-buruknya dia turun dari 4.800 jual dulu karena mending buyback di bawah karena bisa ada peluang ke 4.400 ya. Kalau dia gagal bertahan di 4.800, cut dulu nanti buyback di bawah. Seperti itu ya. Tapi ada peluang untuk naik dulu karena tadi masih diakumulasi selama seminggu. Sepertinya tetap akan dikerek ke 5.000 tuh. Kalau market bagus tuh rebound hari Selasa peluang UNPR juga ke 5.000. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham keempat, ada MSP yang ditutup menguat 6,09% ke harga 1045. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, HMSP juga sudah saya rekomendasikan kemarin di grup buy on breakout 1030 sampai 1035. Karena udah lumayan profit, targetnya kemana? 1100 saya targetkan seminggu ke depan ya. Jadi kalau dapat 7%, 6% ya lumayan seminggu ke depan. Jadi ke sini arahnya terdekat dulu sebelum ke 1200. Jadi untuk HMSP juga sudah confirm mematahkan trend downtrend, cuman kalau ternyata false breakout lagi ya maksimal 1000 lah. Kalau ke bawah 1000 kemungkinan enggak. Kemarin juga dia koreksi volume besar tapi habis itu rebound. Berarti memang kuat kan 1000 ya harusnya dilanjut. Target kelanjutannya ya minimal tuh 1100 bisa. Bahkan ke 1200 ya. Untuk kembali uptrend ke harga atas-atas ini ya belum saatnya. Sekarang masih swing-swing pendek aja. Paling mentok dia tuh naik 20%, habis itu bisa turun lagi. Cuman naik 20% itu ada prosesnya. Ya, ada naik turunnya dan belum tentu juga tercapai. Dan ini dia udah naik 16% kan. Tapi ya tetap masih bisa naik dia ke area 1200 ini. Target kenaikannya untuk dia membentuk, kalaupun ternyata masih konsolidasi, dia naik dulu baru turun-turun pelan, bisa seperti ini juga pergerakannya ya. Jadi mempatin aja momentumnya, kalau dia naik bisa TP di 1100, kalau dia breakout ya ikutin lagi aja, tapi kalau ternyata gagal ya TP dulu. Nah, jadi seperti itu ya. Dan ini waktu itu analisa saya kalau beli di area 1960 ya cut aja, kan cut loss-nya tipis saja dan udah tercapai nih, bahkan lebih-lebih dikasih kan oleh HMSP ya. Seperti itu ya. Yang penting trading tuh punya trading plan. Kalau di luar trading plan ya cut dulu, jangan terlalu berharap di market. Kalau Bapak Ibu selalu berharap di market, biasanya ya dimakan market, habis dihajar market ya. Apalagi di saham downtrend. Nah, jadi seperti itu. Untuk HMSP menarik diperhatikan juga, harusnya masih lanjut, targetnya 1100. Seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham kelima. Ada GGRM yang ditutup di harga 30.525, naik 0,57%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM masih konsolidasi ya, yang kalau sabar ya bisa seperti ini trading plan-nya, atau tarik di sini juga bisa ya. Jadi risk reward-nya juga masih masuk 1:2. Yang penting sabar. Kalau saham-saham konsumer naik nanti ya bisa aja naik. Ini kan terlihat kemungkinan besar tetap GGRM naik minggu depan. Tapi disclaimer on ya, karena ini udah di area support, risknya juga kecil, cuma 3%. Nih volume meningkat nih. Sepertinya tetap akan ada tarikan minggu depan ya. Kalau market bagus, saham konsumer rebound tuh GGRM. Targetnya terdekat itu uji 31.500-nya ini sampai 32.000. Sangat berpeluang karena untuk GGRM naik 5-6% itu biasa ya. Nih, kan terlihat nih candle-candle hijau nih. Jadi ada peluang untuk GGRM minggu depan rebound ya. Akan ngekor saham-saham konsumer lainnya karena dia yang terlambat kan. ICBP naik, UNPR naik, INDF naik, HMSP naik, Mayor juga naik ya. Dan ini belum naik-naik nih. Bahkan dari Desember, dari 5 bulan yang lalu. Tetap peluangnya minggu depan rebound ya. Semoga market mendukung. Jadi seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham ke-6, ada Mayor yang ditutup terkoreksi 0,58% ke harga 1.710. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor kemarin waktu ARB hari Kamis saya rekomendasikan buy ya. Dan ya waktu itu saya bilang cut aja kalau dia tutup di bawah 1.700. Dan hampir ARB lagi, tapi habis itu ditarik naik. Berarti bertahan dan volume meningkat
dan sahamnya nggak kemana-mana ya. Jadi ada peluang tetap Mayor itu minggu depan juga rebound. Targetnya 1800. Jangan sampai pokoknya Mayor balik merah. Pokoknya kalau Mayor tutupannya di bawah 1680 minggu depan cut loss ya. Kalau baru beli atau baru beli hari Selasa minggu depan cut aja. Nggak usah nunggu sampai 1600. Terlalu dalam. Tapi kalau Bapak Ibu untuk swing trade, untuk disimpan setahun ke depan, hold aja selama di atas 1600. Bisa ditoleransi. Cuman risk rewardnya nggak menarik. Atau pakai strategi average down juga bisa ya. Nih kalau mau 13%, pokoknya jangan jebol 1500. Tapi untuk tren jangka pendek, trading cepat, swing trade seminggu atau 3 hari ya, cut di sini. Jangan nunggu di bawah atau jangan nunggu di sini. Cut dulu aja 3%. Itu bedanya trading itu tergantung time frame. Kalau Bapak Ibu mau time frame cepat, ya harusnya cut loss cepat. Tapi kalau time frame-nya setahun disimpan, ya bisa ditarik sampai bawah. Atau untuk disimpan lebih lama, ya average down juga nggak masalah. Karena ini Mayor di harga juga murah. Ya, untuk disimpan setahun 2 tahun ke depan juga bagus harga sekarang itu ya. Tapi tren jangka pendek ya cut dulu kalau dia jebol 1700 lagi. Jadi ada peluang dia naik. Nih volume meningkat signifikan dan sahamnya nggak kemana-mana ya. Tinggal nunggu dia breakout lagi 1800, ini menarik lagi ya Mayor ini. Jadi seperti itu. Untuk Mayor langsung saja ke saham ke-7. Ada AISA yang ditutup terkoreksi 1,88% ke harga 156. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AISA malah didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AISA belum kemana-mana dan dia selalu bertahan di atas 155-nya ya. Pokoknya AISA ini kalau Bapak Ibu yang pengen beli dan minat dan tertarik, cut aja kalau dia tutupan di bawah 150. Udah, target profit 170, tarik aja. Kalau dia membuat low baru di bawah 150, jangan lagi berharap cut loss. Itu aja ya. Nih, kalau Bapak Ibu yang berharap dari bawah nih cut loss nih. Kalau Bapak Ibu yang berharap dari 170 nggak cut loss, udah dibawa turun dalam kan? Lumayan nih. 8% belum kemana-mana. Mending cut dulu di atas ini. Mungkin 2%, 3% cut, baru beli di bawah. Kalaupun terlihat dia mulai konsol. Nih, tadi cut loss-nya 3%, sekarang bisa TP. Anggap aja 6%. Potong fee 1%, jadi net profit yang Bapak Ibu pakai cut loss udah 2% tuh. Net profit daripada yang di hold dan berharap balik ke 170. Belum apa-apa, masih floating loss 7%, 8%. Itu strategi pakai cut loss. Nggak masalah, yang penting Bapak Ibu tahu tuh di mana dia akan konsol, kayaknya bertahan ya udah itu dibeli ya. Lihat support resisten aja. Nah ini jadi seperti itu ya. Untuk AISA ini hati-hati aja ya, karena dia malah berlawanan dengan konsumer lainnya, dia malah turun. Tapi ya kuncinya kalau sampai jebol 150 berarti nggak kuat, udah jual aja. Jadi seperti itu. Untuk AISA langsung saja ke saham ke-8. Ada WLTJ yang ditutup menguat 1,33% ke harga 1520. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ULTJ didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ULTJ masih tektokan di 1500 sampai 1545 ya. Dia sempat naik tuh terus turun lagi ya. Kalau mau beli ya memang belinya di dekat-dekat support 1500. Harga sekarang bisa beli nggak nih? Cut loss-nya sekitar 2,8%, target profitnya nggak ideal ya. Tapi kalau masih mau juga bisa ya. Karena ini terlihat juga volume ULTJ itu meningkat signifikan nih selama beberapa minggu. Ya tinggal nunggu balik ke 1500, bisa ada peluang untuk kembali uptrend untuk ULTJ. Jadi seperti itu. Untuk ULTJ menurut saya ya lebih baik Mayor, HMSP, UNPR daripada ULTJ ya. Karena dia lambat. Jadi seperti itu. Untuk ULTJ langsung saja ke saham terakhir. Ada SIDO yang ditutup menguat 2,77% ke harga 925. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIDO diakumulasi ya. Nih nilainya cukup signifikan. Si ZP AK yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SIDO masih sama gambaran saya nih. Coretannya dia konsolidasi. Hapus saja dulu ya. Area supportnya 900 dan resistennya 940. Jadi naik turunnya itu 5%. Idealnya memang seperti itu. Dan apakah bisa beli di harga sekarang? Kondisi seperti ini ya jangan dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya yang penting cut loss saja kalau dia jebol 900. Sudah target profit 940 sampai 950. Risk rewardnya 1:1. Tapi bagusnya untuk SIDO ini kalau bisa break 940-nya ini akan mematahkan trend downtrend dan mencoba untuk kembali uptrend ya. Dan bisa jadi ini swing low-nya. Iya.
Kalau ini jadi swing low-nya ya siap-siap naik lebih tinggi lagi. Targetnya masih sama 1040 sampai 1060. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas, kembali membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi apakah masih menarik? Ya masih menarik, masih bisa lanjut. Cuman harganya sekarang udah risk reward-nya nggak seimbang. Tapi ya bisa profit, bisa. Atur aja. Kalau Bapak Ibu siap ruginya lebih besar, ya beli aja. Gak ada yang salah ya. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan jadi sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.